Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah ya jamaah. Dan buat jamaah nih yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema ini loh, najis-najis yang dimaafkan. Kira-kira najis apa lagi yang dimaafkan? Aku mau nanya lagi sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, anak aku si Zafi kan masih bayi tuh. Tiba-tiba dia gumoh gitu saat karena mungkin kebanyakan nyusu atau apa gitu. Nah aku pengen tahu deh, ketika gumohnya itu kayak kena ke kita, itu termasuk najis yang dimaafkan gak sih Ustadz? Baik. Aku pengen tahu deh, mohon penjelasannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Abi Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ibu-ibu jamaah yang mungkin punya bayi ataupun punya cucu yang masih kecil gitu ya, karena yang menyaksikan Islam itu indah banyak daripada senior-senior. Dan alhamdulillah ala kulli hal, suatu kebahagiaan ketika seseorang mempunyai bayi tadi. Maka subhanallah, di usianya yang masih menyusu kepada ibundanya biasanya ada gumohnya segala macam gitu ya. Dan itu sesuatu yang sangat wajar, sehingga ada pembahasan khusus dalam fikihnya. Karena dalam kalangan Syafi'iyah, segala jenis yang keluar daripada mulut itu, makanan ataupun minuman, benda cair ataupun benda padat, yang kita makan masuk ke dalam perut kita, baik itu sudah sampai ke lambung ataupun tidak sampai ke lambung, baik itu ketika keluar sudah berubah bentuknya ya, ataupun keluar masih sama bentuknya, maka keduanya dihukumi najis gitu ya. Sehingga kalau muntah itu adalah najis, meskipun itu adalah, mohon maaf, muntah bayi. Meskipun itu adalah muntah bayi, tetap hukumnya najis. Namun kalau itu adalah muntah bayi, adalah dimaafkan. Nah, jadi kan yang kita bahas hari ini adalah najis yang tapi dimaafkan. Bukan berarti najis kita ubah statusnya menjadi tidak najis, tidak. Tetap kalau najis ya tetap najis, namun dimaafkan. Maka setengah mati juga seorang ibu kalau misalnya dia menyusui lalu dia mau sholat harus membersihkan semuanya. Padahal biasanya anak kecil itu kalau dia, mohon maaf ini, menyusu, ada yang kembali lagi, mohon maaf, ke dada ibunya atau ke badan ibunya. Begitu pula di tempat-tempat, misalnya di tempat tidur ataupun anak kecil itu di mana dia menyusu, biasanya terkena gumohannya kembali atau muntahnya kembali. Jadi segala jenis, mohon maaf, muntah, sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut kita, ya, kalau sudah sampai ke lambung ataupun belum sampai ke lambung, cair ataupun padat, walaupun ada dalam mazhab Maliki ya misalnya, yang menganggap bahwasanya kalau tidak berubah bentuknya berarti belum dianggap. Namun ternyata kalau mau cari amannya, menurut Imam Nawawi, baik berubah bentuknya ataupun tidak berubah bentuknya, kalau sudah dari mulut ini, kalau sudah keluar kembali, maka dihukumi sebagai muntah, dan muntah itu adalah najis. Semua muntah adalah najis kecuali daripada muntahnya bayi, najis namun dimaafkan. Maka kalau dimaafkan, tapi kalau misalnya kelihatan bentuknya segala macam, misalnya di sejadah ataupun di tempat kita sholat, ya sebaiknya dibersihkan dulu. Walaupun dimaafkan, ya dibersihkan terlebih dahulu. Ya kali kita sholat dengan ada sesuatu di sana kan tidak nyaman juga gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar menghilangkan najisnya atau membersihkan daripada kotoran yang ada, tapi kita sholat juga cari nyamannya gitu kan. Kita membahas tentang najis-najis yang dimaafkan, bukan berarti oh kalau itu ndak usah dibersihkan. Ndak usah dibersihkan kalau menyulitkan. Tidak usah dibersihkan kalau menyulitkan. Tapi kalau sangat mudah untuk membersihkannya, apalagi zaman sekarang ada lapnya lah, atau anak kecil itu pakai apa namanya? Ada celemeknya ya, anak bayi itu kan ada pakai kain di sini ya. Maka subhanallah itu sangat memudahkan kita untuk di zaman sekarang ini. Yang dimaksud adalah ketika sulit untuk membersihkannya, sulit untuk menghilangkannya, maka ulama memberikan kemudahan dengan mengatakan bahwa tetap najis gumoh tersebut, tetap najis muntah tersebut, namun tergolong najis yang dimaafkan di usia anak itu ketika dia masih menyusu kepada ibundanya. Wallahu taala a'lam. Berarti kesimpulannya itu adalah najis tapi dimaafkan, tapi kalau bisa tetap dibersihkan. Dibersihkan gitu dong. Ya, jangan sampai enggak. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya.
Ustaz Maulana. Itu loh. Masih tadi yang luka itu. Iya, itu. Masih yang berubah warna-warnanya gimana gitu. Ya, Nana sebutannya. Kalau kena celana tuh sholat sah nggak sih? Itu najisnya seperti apa Oke, gitu ya? siap. Bisa dibersihin dulu apa enggak gitu ya? Ya Allah. Nah, penjelasannya ya Ustaz ya. Nggak usah saya terlalu membayangkan ya. Enggak. Tadi itu juga cuma gimmick, jangan diaminin ya jamaah. Jangan. Nauzubillahi min dzalik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, masya Allah. Sehat. Udah klarifikasi. Udah. Silakan Ustaz Maulana. Izin Nabi dan Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 27 Muharram 1444 Hijriah hari ini. 3 hari lagi kita akan masuk di bulan Safar. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Amin. Kalau bulan Safar berarti bulan 2 berarti 6 bulan lagi kita akan masuk Ramadan. Masya Allah. 6, 7 lah bulan. Nggak berasa ya. Nggak terasa ya. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Pak, apakah Nana tergolong najis? Jawabannya tergolong najis. Karena Nana ini berasal hukum dasarnya adalah darah dan darah itu adalah termasuk najis. Cuma kita lihat dulu. Lihat dulu. Ini nananya sebanyak berapa? Kering tidaknya kita lihat. Apalagi nana ini tergolong adalah yang menjijikkan. Maka ketika sudah masuk kategori menjijikkan, maka termasuk kategori adalah najis. Ada hukum najisnya ini bisa berubah menjadi najis yang dimaafkan dalam hukum jumlahnya. Ya, jumlahnya itu 1 jempol. Ya. 1 jempol. Ya, saya contohkan. Iya. 1 jempol, maka kalau 1 jempol masih aman. Lebih dari 1 jempol, maka itu adalah kategori najis. Dan itu kalau 1 jempolnya kena Pakaian. Nah, taruhlah ini segini. Ya. Sejempol ini ukurannya. Taruhlah. Ya, ukurannya sama dengan ini, bulat ini, maka masih dimaafkan. Masih dimaafkan. Maka kalau tidak dibersihkan. Kalau bisa dibersihkan lebih baik dibersihkan. Karena kenapa? Karena lihatnya pun jadi jijik. Iya. Jadi jijik. Maka kalau sudah susah untuk dibersihkan, maka kategori dimaafkan atau maafud atau ditoleransi. Ya, ditoleransikan. Karena kenapa? Sudah susah. Karena tadi Islam tidak memberatkan. Islam tidak memberatkan. Apalagi sekarang alhamdulillah sudah ada perban. Oh iya, pakai perban. Kalau bisa dihilangkan, dibersihkan. Dan kalau yang dimaksud ini, apakah kalau sudah terkena, kalau di badan kan masih aman bisa apalagi diperban. Tapi bagaimana dengan pakaian yang dikenai oleh nana tersebut? Maka dilihat lagi jumlahnya. Jumlahnya kalau berlebih, baik. Kalau bisa dicuci aja. Kalau tidak bisa, maka dilihat lagi ukuran banyak tidaknya. Kenapa? Karena ini masuk kategori najis mutawassita. Atau najis yang sedang, yang harusnya dihilangkan bendanya, warnanya, baunya, dan rasanya. Rasanya? Ya, ini kan cara pembersihan sebenarnya. Tapi nggak usah dirasain juga. Kebayang. Bayangkan. Enggak. Karena saya mulai membayangkan. Benar Nggak bisa diucapkan, pasti bayangkan. Mempengaruhi ya. Iya. Ya, jadi Ustaz kalau sih. iya, nggak usah. Jadi cara pembersihannya itu harus menghilangkan warnanya. Dan ternyata dia masih berbekas. Ya. Ya contoh ada saya punya baju itu, ya Allah, Ada itu nanahnya? kena darah. Kena darah. Kan itu nanah itu kan bagian daripada darah. Ya. Dan itu susah hilangnya. Nah, jadi ini kategori dimaafkan kalau memang sudah susah. Baik, Masya Allah. Terima kasih ya Ustaz Maulana. Aku nggak mau review. Nggak usah. Ya. Terima kasih untuk penjelasannya jamaah. Semoga ini jadi pelajaran penting ya untuk Karena kita. bisa jadi terjadi ada namanya kita merawat orang sakit. Kena juga ke kita gitu ya. Kita harus membersihkan lukanya. Ternyata kena di baju kita. Oke, apanya?
Ya itu aja. Jadi kategori najis yang dimaafkan kalau sedikit. Kalau sedikit. Ataupun kalau susah. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Maulana sekali lagi untuk penjelasannya jamaah. Sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali jamaah yang bertanya. Kali ini aku bacain pertanyaan dari Instagram hamba Allah dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Jika ada bulu kucing di tempat sholat kita, bagaimana Ustadz? Apakah bulunya kucing termasuk najis yang membatalkan sholat? Jangan-jangan istri aku yang nanya nih. Soalnya aku punya kucing di rumah nih. Gimana nih Ustadz Syam nih, mohon jawabannya Ustadz. Segala bagian tubuh yang terpisah daripada hewan, maka dihukumi sebagai bangkai. Ya, jadi kalau bagian tubuhnya terlepas, ya, maka dihukumi sebagai bangkai. Kecuali hewan yang halal dagingnya untuk dimakan. Ya, rontokan bulu daripada hewan yang dagingnya halal dimakan. Bagaimana dengan kucing? Karena kucing adalah hewan yang senantiasa berinteraksi dengan kita, maka bulunya tetap dihukumi najis, namun ma'fu atau ditoleransi, dimaafkan. Bulu kucing itu dimaafkan kalau dalam jumlah yang sedikit. Kalau sedikit. Ya, tapi kalau jumlahnya sangat banyak atau banyak, maka dia dihukumi adalah najis. Maka dibersihkan terlebih dahulu. Atau tetap dimaafkan dengan jumlah yang banyak jikalau dia adalah orang yang memang sering sekali berinteraksi dengan kucing. Contoh misalnya dokter hewan. Memang sulit untuk memang membersihkan, karena memang peralatannya memang penuh dengan bulu kucing. Banyak bulu kucing, gitu. ya. Saya lah ini orang yang tidak pernah kena bulu kucing. Kenapa Ustaz? Karena nggak punya kucing. Karena jangan kena bulunya, lihat aja kabur. Jadi subhanallah, bulu kucing adalah bagian tubuh yang terlepas maka dianggap bangkai, namun dia ma'fu, tetap dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Ditoleransi. Terima kasih Ustaz Syam. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Lihat jumlahnya sedikit. Kalau sedikit masih ditoleransi ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih datang dari Instagram @wulanwidi_maharani ya jamaah ya. Assalamualaikum Ustadz wa Ustazah. Izin bertanya, apakah benar jika mukena atau baju sholat dicuci bersama baju kotor lainnya, najisnya masih menempel? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik jamaah. Untuk ini akan dijawab ya melalui tausiah oleh guru kita Ustadz Abi Maki. Silakan Abi Maki. Bismillah, izin Ustadz Nur Maulana, punten Ustadz Syam. Subhanallah, yang harus kita ketahui ada yang kotor dan ada yang najis. Tidak setiap yang kotor itu najis. Iya, ini harus kita ketahui. Ini kotor, belum tentu najis. Ada kelihatannya bersih tapi ternyata najis. Maka apabila dikatakan ini baju kotor disatukan dengan yang kotor, berarti di situ tidak ada najisnya. Maka yang terbaik adalah pisahkan mana pakaian yang kotor dan mana pakaian yang najis. Jadi pakaian yang najis sucikan dulu, bersihkan dulu dengan air sesuai dengan tadi tata cara membersihkan najis. Masuknya apakah ini mughalladhah ataupun ini adalah mutawassithah. Silakan bersihkan dulu. Jangan sampai langsung dimasukkan, sekarang kan pakai mesin cuci, ya, dimasukkan semuanya ke dalam, yang najisnya di situ, yang kotornya di sana, punten. Jangan-jangan akan punten yang namanya najis itu malah bersatu dengan air, bahkan yang harus kita sampaikan, deterjen ini, sabun ini bukan untuk membersihkan najis. Karena yang membersihkan najis itu adalah air. Deterjen ini membantunya untuk membersihkannya. Jadi patokannya adalah airnya. Maka jangan sampai ini dicuci air karena ada ataupun ada kotoran, lalu dikasih deterjen, dikasih sabun. Kalau nggak dikasih air bagaimana? Jadi air yang dapat mensucikan daripada kotoran tadi ataupun najis tadi. Jadi alangkah baiknya pisahkan mana yang najis dan mana yang kotor. Iya, setelah yang najis ini bersih, bolehlah disatukan dengan baju yang kotor. Apalagi yang namanya pakaian khusus untuk sholat atau mukena, alangkah baiknya kalau memang kehati-hatian, pisahkan saja. Iya, jadi intinya pisahkan antara najis dan kotor. Bagaimana cara yang paling mudah atau paling disyariatkan atau digambarkan para ulama? Satu,
ya pisahkan antara pakaian yang najis dan kotor. Setelah itu, kalaupun mau dimasukkan ke mesin cuci, masukkan di dalamnya pakaian terlebih dahulu. Setelah pakaian dimasukkan, baru yang disebut dengan air dimasukkan ke sana. Setelah itu baru deterjennya dimasukkan. Ini paling tahapan yang paling mudah untuk kita laksanakan. Jangan sekali-kali ada yang najis masuk ke tempat yang kotor. Punten, berarti baju yang kotor ini bercampur dengan najis yang ada dan akhirnya airnya najis, deterjennya najis, yang di dalamnya pun ikut najis. Na'udzubillah. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Terkadang masalah ini sepele, tapi terkadang karena disepelekan orang jadi lalai. Dan akhirnya orang tidak memperhatikan. Padahal fikih manapun, dari kitab manapun, yang pertama kali dibahas itu adalah bab toharoh. Dan di dalam bab toharoh ini adalah ada bagian daripada bab najasah. Kenapa? Karena Islam ini sangat memperhatikan kebersihan. Karena apa? Karena yang jelas dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Terkadang karena kita lalai, ini masalah gampang, langsung aja satuin. Karena di situ juga bersih. Hati-hati, bersihkan dulu yang najis itu, baru setelah itu boleh dicampurkan dengan yang lainnya. Karena ini adalah syariat yang agung yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ya Bimati untuk penjelasannya. Berarti harus dipisahin dulu ya. Iya, itu lebih baik. Ini kalau aku tadi luka. Sekarang apalagi gimmicknya nih? Ini kayak kotor dipakai syuting. Padahal baru habis dari lemari loh, aku ambil loh. Hati-hati loh. Kenapa? Nepok-nepok gitu. Apa sih? Ini aku ambil dari lemari gitu. Jadi ada yang kotor, aku udah bersih-bersihin gitu. Kan belum tentu, siapa tahu ada najis tadi yang udah kering, gimana? Oh, berarti harus pakai tisu basah? Lapnya? Iya dong. Tapi hati-hati bersihinnya. Artinya gimana? Emang malah najis yang dikasih kering? yang basah malah bisa jadi berlaku lagi. Tunggu, emang najis yang kering harus dibersihin, Ustadz Syam? Harus. Gimana caranya? Kudu. Tahu kudu nggak? Kudu. Kudu. Ah? Kudu dibersihin. Oh, kudu dibersihin. Kalau kata orang sini mah. Oh, iya. Gimana caranya? Jadi harus kudu kita tunggu setelah yang satu ini. Tetap di Jamaah, alhamdulillah. Abi tahu aja.